Halo sahabat Volta, kembali lagi di channel YouTube kita Volta Indonesia. Gimana nih persiapan untuk ujian SNBT-nya? Sudah belajar tentang apa aja nih? Kali ini kakak akan membahas soal-soal literasi bahasa Inggris. Yuk simak. Oke, jadi yang ada di layar ini adalah salah satu contoh soal teks literasi bahasa Inggris. Untuk soal mapel bahasa Inggris, semuanya adalah soal literasi, jadi tidak ada soal selain literasi ya, tidak ada soal grammar dan lain-lain, hanya soal literasi saja. Ini salah satu contohnya. Bagaimana cara mengerjakannya? Cara mengerjakannya adalah pertama kita baca dulu pertanyaannya, karena kadang ada soal yang kita tidak perlu membaca semua teksnya kalau misalnya teksnya panjang ya. Jadi kita cari inti-intinya saja berdasarkan pertanyaannya. Setelah kita selesai membaca pertanyaannya, kira-kira mana saja yang harus kita cari dari pertanyaan tersebut. Misalnya nomor 8 ini, what is the main idea of paragraph 4? Terus kemudian what can be concluded from the behavior of the participants? Kemudian what can be inferred from the passage? Nah, kalau ada pertanyaan teks tersebut bercerita tentang apa, terus kemudian kesimpulannya apa, itu harus dibaca semua ya. Hanya ada case-case tertentu yang di pertanyaannya itu mungkin hanya ditanyakan paragraf 2 atau paragraf 4 itu isinya tentang apa, itu bisa dibaca tidak full paragraf. Jadi untuk menghemat waktu ya. Oke, jadi ini bahasan tentang apa? Mari kita baca bersama ya. Paragraph 1. The researchers set up a mock prison. Oke, mock prison. What is mock prison? Mock prison adalah penjara buatan. It's a mock prison. Oke, mock prison ini penjara buatan ya. In the basement of Stanford University Psychology Building, and then selected 24 undergraduate students with no criminal background, like psychological issues, and have no significant medical conditions, to play the roles of both prisoners and guards. The volunteers agreed to participate during a 1 to 2 week period in exchange of $15 a day. Nah, jadi paragraf pertama ini peneliti itu membuat penjara tiruan atau penjara buatan ya, hanya untuk keperluan penelitian ini saja, di mana si peneliti mengambil para sukarelawan untuk bermain peran sebagai both prisoner, ada sebagai yang narapidananya dan juga sebagai penjaga penjaranya, dan mereka harus dipenjara dalam rentang waktu 1 to 2 weeks, 1 sampai 2 minggu, dan diganti dengan $15 a day, $15.000 per day. Oke, ini hasil penelitiannya. The simulated prison included 3 6 by 9 foot prison cells. Nah, ini ukuran penjaranya. It held 3 prisoners and included 3 cots. Dalam satu sel terdiri dari 3 narapidana dan juga 3 penjaganya. Other rooms across from the cells were utilized for the jail guards and warden. Only tiny space was designed as the solitary confinement room, and yet another small room served as the prison yard. Okay, paragraph 3. The 24 volunteers were then randomly assigned to either the prisoner group or the guard group. Prisoners, nah ini kemudian the result of the research. Prisoners were to remain in the mock prison 24 hours a day during the study. Nah, narapidanya harus stay di dalam penjara 24 jam non-stop selama 1 sampai 2 minggu tersebut. Jadi tidak boleh keluar penjara. Oke, meanwhile guards yang penjaga penjaranya were assigned to work in 3-man teams for 8-hour shifts. Nah,
Sedangkan untuk penjaganya mereka kerjanya shift-shiftan ya selama 8 jam. Itu artinya yang penjaganya itu setelah kerja 8 jam mereka diperbolehkan untuk pulang. After its shift, guards were allowed to return to their homes until their next shift. Researchers were able to observe the behavior of the prisoners and guards using hidden cameras and microphones. Nah, ternyata ada kamera tersembunyi dan juga mikrofonnya untuk mengetahui interaksi apa saja di dalamnya. Okay, the next paragraph. While the Stanford prison experiment was originally slated to last 14 days, it had to be stopped after. Nah, ternyata penelitiannya harus dihentikan after just 6 setelah 6 hari due to what was happening to the student participants. The guards became abusive. Oke, ternyata yang berperan sebagai penjaga menjadi abusive, dia menjadi sangat kasar. Abusive, and the prisoners begin to show signs of extreme stress and anxiety. Nah, ternyata yang menjadi prisoners atau menjadi narapidana, mereka menjadi stres karena mungkin mereka hidup dalam penjara 24 jam non-stop ya. Sudah sangat stres itu, mereka tidak bisa pergi kemana-mana. While the prisoners and guards were allowed to interact in any way they wanted, the interactions were hostile or even dehumanizing. 5 of the prisoners began to experience severe negative emotions, including crying and acute anxiety, and to be released from the study early. According to Zimbardo and his colleagues, because the guards were given. Nah, kenapa? Karena yang berperan sebagai guards atau penjaga selnya, mereka diberi kebebasan setelah bekerja 8 jam. They began to behave in ways they would not actually act in their everyday life. The prisoners placed in a situation where they had no real control became passive and depressed. Nah, jadi kesimpulannya seperti itu dari hasil penelitiannya. Oke, kita coba jawab soalnya ya. 7. What can be inferred from the passage? Putting people in isolated cells damages their brain. B. Position of power and control alters human behavior. C. People enjoy pleasure. D. The researchers had planned the outcome of the experience. Oke, ini berarti kesimpulannya apa? Kesimpulannya antara perbedaan sebagai penjaga sel dan juga narapidananya sangat berbeda ya. Berarti yang penjaga sel mereka lebih punya power, kekuatan ya, dan juga mereka lebih punya kontrol untuk diri mereka sendiri karena mereka diperbolehkan pulang setelah kerja 8 jam. Okay, so the answer is B. Okay, number 8, what is the main idea of paragraph 4? Okay, paragraph 4, 1, 2, 3, 4. Okay, ini ya, paragraph 4 ini kesimpulan the result of the research ya, bahwa the guards became abusive, prisoners became stressed. So number 8, sehingga harus dihentikan, it had to be stopped ya. So the answer is A. The experiment was stopped early due to dangerous reactions of the participants. Okay, next to number 9, what can be concluded from the behavior? Jadi apa yang dapat disimpulkan dari behaviornya? Mereka dipengaruhi oleh situasi mereka ya. So the answer is A. Ya, their behavior was influenced. Dan itu kalau yang guards mereka given freedom, diberikan kebebasan setelah bekerja 8 jam, sedangkan yang prisoner narapidannya stay. 10. The sentence blah 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 the interactions were hostile or even dehumanizing implies. Nah, ini hasil researchnya tadi, the guards became aggressive and abusive towards the prisoner karena penjaga selnya mereka lebih bebas, jadi mereka jadi semena-mena dengan narapidananya. Oke, 11.
if we were to add a beginning paragraph preceding, kalau kita harus menambah paragraf sebelumnya di teks ini, what would it most likely talk about? Oke, kita harus yang pertama-tama background of the eksperimennya ya. Oke, number 12, which of the following is true? Mana yang betul? Yang betul berarti kita harus membaca semua teksnya ya. The answer is C. The experiment was cancelled not even halfway of the initial schedule. Oke, jadi gimana? Udah paham belum nih untuk mengerjakan soal literasi bahasa Inggris? Semoga bermanfaat ya. Yuk ikuti Bimbel Volta Indonesia agar kamu dapat mendapatkan soal yang lebih intensif lagi sehingga kamu lolos masuk PTN impianmu. See you guys.